Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati, saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kita masuk pada ucapan muallif, qala rahimahullah ta'ala walahuma fi hadis Itban. Dikatakan oleh muallif kitab Tauhid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, walahuma fi hadis Itban, dan bagi keduanya, bagi Imam Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah, terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan mengucapkannya itu dia mengharapkan wajah Allah. Maka bagi yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, maka Allah haramkan neraka atas dirinya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, Itban huwa Itban ibn Malik ibni Amr ibn al-Ajlan al-Ansari. Beliau bernama lengkap Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibni Auf, dari suku Salim bin Auf, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Mata fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau wafat di masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka dikatakan oleh muallif walahuma ay rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima, dan bagi keduanya maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Rawa hadzal hadits bi kamalihi, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dengan secara sempurna. Wa hadza tarafun min, dan ini adalah penggalan dari hadis yang lengkap tersebut. Maka dikatakan harrama 'alan nar, diharamkan atas neraka. At-tahrim di sini, kata Syekh Shalih Fauzan, al-man'u. At-tahrim yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah al-man'u, tercegah, halangan, terhalangkan. Ay mana'an nara an tamassahu, ini Allah Subhanahu wa taala mencegah api neraka untuk menyentuhnya. Ini maksud dari harrama 'alan nar. Kemudian yang dimaksud dengan yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia mengucapkan kalimat tersebut dengan mengharapkan wajah Allah, ay mukhlisan min qalbi, dia mengucapkannya dengan dalam keadaan
ikhlas dari dalam hatinya, wa mata ala dalik, dia juga mati di atas kalimat tersebut, walam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkannya karena nifaq, karena berpura-pura. Karena nifaq izhar al-islam wa ibtan al-kufur. Nah, dia menampakkan keislaman tetapi dia sembunyikan kekufuran. Ini nifaq. Sehingga terkadang ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi nifaqan, karena nifaq, ingin menyelamatkan hartanya, ingin menyelamatkan jiwanya, ingin ini dan itu. Oleh karenanya, kisah yang masyhur dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau membunuh seseorang, karena yang dikhawatirkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu setelah membunuhnya atau setelah mengucapkannya, dia mengucapkannya dengan nifaq. Nah, qala rahimahullah ta'ala, qala hafizallahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, makna secara global terhadap hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan sebuah berita yang dipertegas, berita yang dikuatkan, anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, bahwa siapapun juga yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas, yang dia mengucapkannya bermaksud kepada apa yang ditunjukkan di dalam kandungan kalimat tersebut dari keikhlasan, wa nafyi syirik, dan menafikan kesyirikan, amilan bidzalika zahiran wa batina, dia berusaha mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut baik secara lahiriah maupun batiniah, wa mata ala tilkal hal, dan dia juga wafat ala tilkal hal, di atas ucapannya tersebut. Lam tamassahun naru yaumal qiyamah, maka api neraka tidak akan menyentuhnya di yaumul qiyamah nanti. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan atau fadilah daripada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Sesuai dengan judul babnya, ya. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, kita sangat butuh kepada perkara-perkara seperti ini, penghapus-penghapus dosa. Dalam keadaan kita selalu berbuat salah siang dan malam. Qala hafizallahu ta'ala munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya, anna fihi dalalatan wadihatan, di dalam hadis ini ada dalil yang jelas, petunjuk yang gamblang, ala fadli tauhid, yang menunjukkan atas keutamaan tauhid, wa annahu yujibu liman mata alaihi najata minan nar, dan dengan itu menyebabkan bagi yang mati di atas kalimat tauhid an-najata minan nar, dia akan selamat dari api neraka. Wa takfirat sayyiat, dia juga akan dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi syaratnya apa? Yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia mengucapkannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan arada minad dunya, bahagian dari dunia, bukan mengharapkan yang lainnya dari mata'id dunia.
Sehingga dari sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ma yustafadu minal hadis, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Awalan yang pertama, fadlut tauhid wa annahu yunqidhu minan nar. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid yunqidhu minan nar, akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wa yukaffirul khataya, dan bisa menghapuskan dosa-dosa dengan tauhid. Nah, maka perlu bagi kita untuk menjaga tauhid kita. Sanian yang kedua, anau la yakfi fil imanin nutqu, bahwasanya tidak cukup dalam masalah keimanan an-nutqu, hanya mengucap saja. Dalam masalah keimanan tidak cukup hanya mengucapkannya saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa kita meyakini dengan hati kita. Ya. Dalam masalah keimanan tidak cukup hanya mengucapkannya saja tanpa meyakininya dengan hati. Kahalil munafikin, karena itu tidak ubahnya seperti keadaan kondisi kaum munafikin, yang dimana mereka mengucapkan dengan lisannya, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan dengan lisannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ini salisan yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Berarti hadis ini juga merupakan bantahan bagi mereka kaum Murji'ah kata Syekh, annahu la yakfi fil iman, bahwasanya tidak cukup dalam masalah keimanan al-i'tiqadu min ghairi nutqin, hanya meyakini tanpa mengucapkannya. Ya. Dikarenakan kaum Murji'ah dia hanya menyukupkan dengan keyakinan saja, tanpa dibarengi dengan amal, tanpa dibarengi dengan al-iqrar bil lisan. Ya. Kahalil jahidin, seperti keadaan jahidin. Nah, seperti kondisinya orang-orang yang menentang. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak hanya cukup dengan mengucapkannya saja ataupun dengan meyakininya saja, tetapi harus mengucapkannya dan diyakini dalam hati, dan kemudian diamalkan dengan anggota badan. Rabi'an yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Berdasarkan hadis ini menunjukkan diharamkannya atas neraka, diharamkannya bagi neraka untuk menyentuh ahli tauhid, orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna, ahli tauhidil kamil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada ahli tauhidil mutlak. Nah, artinya hanya orang yang sekedar mengucapkannya saja tanpa meyakini dengan hatinya, atau meyakini dengan hatinya tanpa mengucapkan dengan lisannya, dan demikian seterusnya. Khamisan yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah, bahwasanya amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali jika dia ikhlas liwajhillah, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
wa shawaban ala sunnati Rasulillah SAW, dan benar mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya amal atau syarat menjadikan amal itu nafi' idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah SAW. Ketika amalan itu dilakukan karena ikhlas, karena wajah Allah, dan dia mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan ini merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadah, ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. La ilaha ay la ma'buda. Demikian juga ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, artinya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada matbu', tidak ada satu orang pun yang berhak diikuti selain Rasulullah SAW. Nah, oleh karena Rasulullah SAW adalah qudwah kita, teladan kita dalam segala amalan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan khudu anni manasikakum, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nah, baik. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya amal saleh itu memiliki dua syarat yang harus dipenuhi. Ikhlas liwajillah, dia dilakukan harus karena keikhlasan mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, shawaban ala sunnati Rasulillah SAW, dia harus mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Nah, kenapa demikian? Sebagaimana dikatakan oleh para a'immah bahwa mizanul batin fil amal hadis innamal a'malu binniyat. Mizanul batin, barometer dari amalan batin, adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Kalau amalan itu ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya. Baik. Oleh karenanya Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbirhu niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi bisa menjadi besar di sisi Allah tabaraka wa taala karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil di hadapan Allah subhanahu wa taala karena apa? Karena niatnya. Nah, maka al-ikhlasu lillah fil amal amrun matlub. Mengikhlaskan amalan karena Allah tabaraka wa taala adalah perkara yang diinginkan oleh syariat. Demikian. Sadisan yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghaira Allah lam tanfa'hu. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia berdoa meminta kepada selain Allah, maka tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah tersebut. Kalimat syahadahnya tidak manfaat. Kenapa? Kahali ubadil kubur al-yawma. Ini tidak ubahnya, kata Syekh, seperti kondisinya ubadil kubur, para penyembah kuburan pada hari ini.
Yaqulun, di mana mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta, dalam keadaan mereka berdoanya, memintanya kepada orang yang sudah mati. Wa yataqarrabuna ilaihim, mereka mendekatkan dirinya kepada mereka, orang-orang yang sudah mati. Ini. Ya. Makin ikhwati azanallah, ucapan la ilaha illallah bisa tidak bermanfaat ketika kapan? Ketika dia tetap memintanya kepada selain Allah, ketika dia berdoanya kepada selain Allah, ketika dia memberikan salah satu ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, kalau engkau mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna 'amaluk, sungguh-sungguh amalanmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Ya. Ini. Mereka, ya subhanallah, salat seperti salat kita, puasa seperti puasa kita, ya. Tetapi dengan kejahilannya mereka apa? Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada sahibul qabr. Ya. Demikian. Maka ini kalimat syahadahnya ma yanfa'uhu. Sabi'an, yang ketujuh, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Di dalam hadis ini juga ada penetapan terhadap sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya apa? Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ini yang selalu harus diingat oleh kita. Ketika kita menetapkan sifat-sifat, salah satu sifat atau sifat-sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, jangan pernah kita lepas untuk mengatakan ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', dalam surah Asy-Syura kalau tidak salah, tidak ada yang serupa dengannya. Lihat penggunaan lafaz yang Allah berikan, yang Allah gunakan. Laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal. Al-misl, mumasalah. Mumasalah, ini apa? At-tasawi min kulli wujuh. Namanya mumasalah itu adalah kesetaraan dalam segala sisinya. Ini namanya mumasalah. Berbeda dengan tasybih. Ya. Berbeda dengan tasybih. Kemiripan. Mungkin mirip itu bisa serupa, tapi tak sama. Ya. Namanya mirip, serupa, tetapi apa? Tidak sama. Tetapi Allah memilih kalimatnya dengan lafaz misal. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Tidak ada yang sama dari segala sisinya. Ya. Syai'un, sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir. Tetapi Allah Maha Sami', Allah Maha mendengar. Ditetapkan oleh Allah sendiri. Sifat apa? Mendengar. Basir, sifat melihat. Tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa artinya? Allah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya. Allah menetapkan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya, kesempurnaannya, sehingga tidak ada yang bisa serupa dengannya sesuatu pun. Sama dalam hal nama, tetapi berbeda dalam hal hakikat. Ya.
Sama dalam hal nama. Di kalangan makhluk juga sama. Ada yang serupa, ada yang sama. Iya. Misalkan apa? Hewan punya kaki, manusia punya kaki. Tetapi apakah sama antara kaki manusia dengan kaki hewan? Lah, tidak sama. Bagaimana ketika kita membandingkan antara makhluk dengan Khalik? Tentu jauh. Tidak akan mungkin sama. Iya. Tidak akan mungkin sama dari sisi manapun juga. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyatakan, fa innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah, bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia mengucapkannya karena mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Artinya dia menetapkan sifat wajah bagi Allah yang tentunya yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang wajah Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, baik. Dan banyak di dalam Al-Quran disebutkan tentang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebagian orang ada yang menafsirkan, oh maksudnya wajah di situ bukan wajah tetapi zat. Zat Allah. Ya. Sehingga siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengharapkan dengan mengucapkannya itu zat Allah, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Maka kita katakan, kalau yang diinginkan dengan wajah itu adalah zat, tentu Allah tidak akan membedakannya dalam dua ayat dalam satu surat. Di dalam surah Ar-Rahman kita lihat, di awal-awal surat Ar-Rahman dan di penghujung surat Ar-Rahman. Ya. Di awal-awal surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, setelah mengingatkan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian apa? Kullu man 'alaiha fan. Kata Allah taala, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana, sirna. Ya. Baik. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lihat dengan kalimat terakhirnya, dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu, yabqa fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Wajhu fa'ilnya marfu'un, ya, dengan dhammah di situ. Wajhu, dan akan tetap abadi wajah Rabbmu. Wa huwa mudhaf, rabbika mudhafun ilaih. Ya. Baik. Kemudian apa? Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali, dia sebagai sifat bagi wajhu. Ya. Kenapa tidak dzil jalali? Kalau memang yang dimaukan dengan wajah itu adalah zat, tentu lafadznya dengan dzil jalali wal ikram. Sebagaimana pada penghujung surat Ar-Rahman Allah taala mengatakan apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jazakallah. Lihat. Lihat, tabarakasmu, ismu sebagai fa'il dari tabaraka. Ya. Kemudian apa? Rabbika mudhafun ilaih, majrur, ya, dengan kasrah. Maka apa? Sifatnya mengikuti, karena sifat itu tabi', maka dia harus mengikuti dzil jalali wal ikram. Ya, dzil jalali, maka dia mengikuti yang mana? Yang ismu atau yang rabbik? Yang rabbik. Ya, karena dzil jalali ini majrur, dia. Begitu. Baik. Sehingga dari sini apa menunjukkan bahwa di sini yang diinginkan oleh Allah taala adalah zatnya. Yang di awal surat yang diinginkan adalah wajahnya.
Dan ketika disebutkan dua kalimat ini menunjukkan apa? Wujudul mughayarah, adanya perbedaan. Ya, bisa difahami insyaallah ya. Nah, di awal surat disebutkan wajhu rabbik, di akhir surat disebutkan ismu rabbik dengan sifat yang berbeda. Di awal surat disebut dzul jalali wal ikram, di akhir surat dengan dzil jalali wal ikram. Ya. Maka kalau dikatakan ini yang dimaksud adalah zatnya, berarti keliru berdasarkan ayat ini. Maka yang diinginkan adalah wajah itu adalah wajah Allah, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ingat, kita selalu mengucapkan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, baik. Sebagian lagi ada yang mengatakan apa? Oh, bukan maksudnya bukan zat. Ya. Bahkan juga dalam sunnah juga disebutkan dalam hadis, ya. Ketika Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, disebutkan di dalam Jami' Shaghir oleh Imam Suyuti rahimahullah taala, sebuah hadis dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Disebutkan di sana oleh Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmumu al-ghaib, wa qudratika 'alal khalqi, kekuasaanmu atas seluruh makhluk, sampai pada ucapan beliau, wa as'aluka biraddil 'aish ba'dal maut, dan aku meminta kepadamu ya Allah biraddil 'aish ba'dal maut, untuk dikembalikan dalam kehidupan yang terbaik setelah kematian. Wa as'aluka laddatan nazar. Lihat kalimatnya. Wa as'aluka laddatan nazar ila wajhikal karim. Ila wajhika, dan aku meminta kepadamu laddatan nazar, kelezatan dalam memandang, ila wajhika, kepada wajahmu. Lihat, oleh Rasulullah SAW dikaitkan dengan apa? Pandangan dengan wajah. Sama seperti dalam ayat wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wujuhu yawma idin, pada hari itu wajah-wajah mereka nadhirah, dari kata nadhrah, ya, berseri-seri wajah mereka. Ya tala'la. Baik. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka wajah-wajah itu memandang. Kata Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang seingat saya dalam Bada'il Fawaid, ya, disebutkan bahwasanya dikaitkannya oleh Allah tabaraka wa taala pandangan dengan wajah karena al-wajhu, karena namanya wajah apa? Kullu ma yahsulu bihil muwajahah. Kullu ma tahsulu bihil muwajahah fa huwa wajhun. Namanya wajah itu apa? Segala yang bisa menghasilkan tatap muka, itu namanya wajah. Kalau bagian belakang ini bukan wajah. Iya. Oleh karenanya dalam bab wudu tidak disamakan antara kepala dengan wajah. Allah menyebutkan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Iya. Wamsahu biru'usikum. Lihat, subhanallah, Allah bedakan ya antara apa? Wajah-wajah dengan kepala, untuk menunjukkan apa? Berbeda, bagian yang berbeda. Wajah bagian berbeda, kepala bagian yang berbeda. Ya.
Sehingga sebagian fuqaha ketika membantah pendapat yang mengatakan bolehnya untuk melebihkan mencuci wajah dari batas yang wajib dan mencuci tangan dari batas yang wajib. Mencuci tangan dari batas yang wajib mana berarti siku ya, karena sebutnya ilal marafiq ya. Taib. Kaki juga ila al-ka'bain kan begitu ya, sampai kedua mata kaki. Taib, ini batasan yang wajib. Sebagian fuqaha mengatakan apa? Kalau seandainya ucapan yang adrajahu Abu Hurairah fil hadis, kalau seandainya ucapan yang dimudrajkan, disusupkan oleh Abu Hurairah ke dalam hadis tadi. Nah, karena Abu Hazim rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim, beliau ragu ketika meriwayatkan tentang ucapan Abu Hurairah. Nah, demikian juga Abdullah bin Zaid Al-Mazini, sahibul qissah, yang membawakan riwayat tentang wudu'nya Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memanjangkan ghurrahnya, yutila ghurratahu wa tahjilahu, falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya. Ghurrah secara bahasa adalah apa? Lum'ah bayda fi wajhil faras. Ya. Warna putih yang ada di wajahnya kuda. Ya. Kita kadang melihat kuda itu apa? Ada warna putihnya ya di wajahnya ya. Itu namanya apa? Ghurrah aslinya. Nah, wa tahjil, sedangkan tahjil itu adalah bayda ala qawaimil bahimah, warna putih yang ada di kaki-kaki hewan ternak. Di kuda ada di kaki depan, kaki belakang ya. Terkadang ada warna putihnya ya. Ini namanya tahjil. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang mampu untuk melebihkan ghurrah dan tahjilnya, silahkan dia lakukan. Baik. Maka apa? Maka kata fuqaha, yang benar dalam perkara ini apa? Tidak disunahkan untuk memanjangkan itu. Kenapa? Kalau seandainya kita panjangkan ghurrah kita tadi, jabhatul apa? Bayad fi jabhatil faras ya, warna putih di kening kuda, misalkan di wajah kuda. Berarti apa? Berarti kita akan memanjangkannya sampai ke kepala. Iya kan? Karena setelah wajah adalah apa? Kepala. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri apa? Membedakan kaifiat, tata caranya ya, antara mencuci wajah dengan mengusap kepala. Wajah dicuci, sedangkan kepala diusap. Iya kan? Menunjukkan apa? Beda. Baik. Nah, ini kita mulai melebar dikit ya. Baik. Kita kembali ke sini. Berarti apa? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikaitkannya antara pandangan dengan wajah, karena inilah letaknya, di mana memandang itu adalah sesuatu yang bisa terlihat. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya adalah wajah. Baik, demikian. Sehingga ketika dalam doa ini, wa as'aluka laddatan nazar ila wajhika wa syauqa ila liqaika, dan aku meminta kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ini. Maka di sini menunjukkan bahwasanya adanya apa? Isbat sifatil wajhi lillahi tabaraka wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, ingat, sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Tamam? Baik. Sebagian lagi ada yang mengatakan, oh mungkin itu yang dimaksud adalah jihah, arah. Karena Allah dalam surah Al-Baqarah mengatakan,
Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Ya. Begitu kan? Walillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, dan kemanapun kalian memalingkan wajahmu, mengarahkan wajahmu, fa samma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Berarti maksudnya di situ adalah arah, penentuan arah kiblat. Karena ayat ini terkait dengan salat nafilah, salat sunnah, ya. Yang kamu mau sholat menghadap kemanapun juga, maka di situ kamu dapatkan wajah Allah. Artinya apa? Arahnya, kiblatnya. Kamu boleh mengikuti sesuai kendaraanmu kemana berjalan. Taib. Maka kita katakan, kalau jihad, ya, tentu kita akan mengatakan bahwasanya arah dengan wajah, ketika dikatakan kemanapun kalian akan menghadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini ansab, lebih cocok daripada yang tadi. Kenapa? Berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Dikatakan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW ra'a busaqan fi jidaril qiblah. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah SAW melihat ada ludah yang menempel di dinding arah kiblat. Fahakkahu, maka Rasulullah SAW apa? Mengeriknya, mengoreknya, mengeriknya. Iya. Kemudian fa'aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, man kana idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhi. Idza kana ahadukum, jika salah satu dari kalian yusalli, sedang melakukan salat, fala yabsuq, maka jangan meludah. Dalam riwayat Nasai, Imam Nasai mengatakan fala yabsuqanna ahadukum, jangan sekali-kali salah satu dari kalian meludah qibala wajhi, ke hadapan wajahnya. Fa innallaha azza wa jalla qibala wajhihi idza shalla. Karena Allah azza wa jalla ada di hadapan wajahnya ketika dia salat. Ketika dia salat. Oleh karenanya apa? Tidak boleh kita meludah ke arah kiblat. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, kalau kita diganggu oleh syaitan, maka kita apa? Yaflut, dia meludah ringan. Kemana? Ke yasarihi, iya, ke arah kirinya, nggak boleh ke depan. Kenapa? Karena qibala wajhihi, fa innallaha qibala wajhi idza shalla. Karena Allah azza wa jalla ada di hadapan wajahnya ketika dia salat. Baik. Berarti sesuai dengan ayat tadi, ya, kemanapun kita menghadapkan wajah kita, masuk kisah. Baik. Baik. Nah, insyaallah kita tutup dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dari yang apa saya jelaskan tadi. Walaupun masih banyak sebetulnya yang harus diungkap. Karena apa? Banyak di masyarakat kesalahpahaman tentang pengertian ini, ya. Nah, kita harusnya kupas satu demi satu tadi. Tapi insyaallah nanti ba'da adzan insyaallah taala
biidznillah tabaraka wa taala. Atau kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu salam al afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, fadlan. Masuk waktu. Baik. Batas akhir dari salat tahajud adalah sampai tulu'ul fajar, terbitnya fajar. Nah, sehingga imsak itu biasanya 15 menit atau 10 menit sebelum terbitnya fajar. Iya, masuknya salat waktu subuh. Sehingga masih bisa. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang saya ingat dalam Ashabus Sunan, salah satu Ashabus Sunan, disebutkan kata Rasulullah SAW, fa'autir qabla an tusalli subh atau kama qala, hendaklah dia menunaikan salat witir sebelum menunaikan salat subuh. Dari hadis ini difahami bahwasanya kata para ulama batas akhir dari waktu salat witir atau qiyamul lail atau tahajud adalah tulu'ul fajar, terbitnya fajar. Nah, betul. Nah, begitu. Artinya kalau misalkan masih sempat tahajud minimal kan 2 rakaat, kalau witir minimal 1 rakaat, kan begitu ya. Kalau misalkan 10 menit dia masih sempat tahajud, kemudian dengan witir 1 rakaat, ahsan. Nah, 2 rakaat salam, kemudian niat witir 1 rakaat salam. Demikian. Nah, maka itu afdal. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita agar menjadikan witir adalah salat yang terakhir dari salat malam kita. Nah, nah, atau kana Abu Hurairah fima azkur. Nah, baik. Ayo. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengisahkan bahwasanya beliau diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan witir dan menggantikan qiyamul lail dengan salat duha. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa tidak sanggup untuk bangun tengah malam, sehingga beliau selesai salat Isya langsung witir demi menjalankan perintah Nabi SAW untuk menjadikan salat malam terakhir adalah witir. Kemudian karena beliau tidak sanggup melakukan salat malam, maka beliau dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menggantinya dengan salat duha. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, seingat saya fima adzkur, di dalam Zadul Ma'ad, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya salat duha itu sebagai pengganti dari qiyamul lail. Oleh karenanya karena Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli duha bi 12 rakaat, dengan 12 rakaat. Nah, ini 2 rakaat tentunya sebanyak 12 rakaat. Nah, sahih. Lakin yajuz lahu ay yusalliya tahajjudan. Nah, yajuz. Nah, tahajud wala syukur wudu wala qiyamul lail, hakada. Nah, boleh, artinya
Kalau seseorang sudah witir kemudian dia bangun di tengah malam atau bangun sebelum subuh, kemudian dia ingin melakukan salat 2 rakaat, maka boleh. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Mumti'nya, demikian juga dalam syarah Bulughul Maram, demikian juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam beberapa kitab beliau, saya lupa 6. Dan ini perkara yang tidak ada khilaf sepanjang yang saya ketahui, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bolehnya melakukan salat setelah witir, tetapi tidak boleh mengulang salat witir. Begitu. Baik, wa antum jazakallahu. Nah, baik, ada lagi yang lain? Tafadhal. Tidak ada? Baik, insyaallah. Nah, sedikit mengingatkan tadi tentang jihah, tafsiran jihah, arah tadi, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allah azza wa jalla qibala wajhihi idza shalla. Apabila salah satu dari kalian melakukan salat, maka jangan meludah ke hadapan wajahnya, ke depan, ya. Karena kita salat tentunya menghadap kiblat, ya. Sahih? Jangan kita meludah ke depan. Kenapa? Fa innallaha azza wa jal, karena Allah yang maha agung lagi maha mulia ada di hadapan wajah kita. Baik, idza shalla, ketika kita salat. Nah, sehingga ini tidak bertentangan dengan ayat tadi yang ketika Allah tabaraka wa taala menyatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah tabaraka wa taala. Ya, demikian. Kenapa? Yang terpenting adalah tidak boleh kita meludah ke depan. Karena apa? Kita sedang berdialog dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya qasama 'abdi baini wa bainahu as-salata nisfaini. Hambaku telah membagi salat di dalam antara dirinya denganku menjadi 2 bagian. Maksudnya salat di sini adalah Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamadani 'abdi, maka hambaku telah memuji aku, kata Allah tabaraka wa taala. Dan demikian seterusnya. Maka di situ menunjukkan bahwasanya salat itu adalah munajat, ya, dialog antara hamba dengan Rabbnya. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk meludah ke arah wajah Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa nasallaha ay yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat minad dhunubi wal khataaya. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.